kita berbeda. Berbeda suku, bahasa, budaya, juga agama. Indahnya perbedaan menjadi kekuatan bagi kita bangsa Indonesia. Perbedaan bersemi indah dari Sabang sampai Merauke. Menjadi identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Keberagaman juga meningkatkan persatuan dan toleransi pada masyarakat. Kita berbeda, tapi kita satu. Bersama Polri Presisi, rajut kebinekaan sebagai satu keluarga. Karena kita satu Indonesia. Mari satukan keragaman dan ciptakan persatuan untuk Indonesia. Salam Presisi. Salah satu kunci berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia terjadinya pertempuran dahsyat yang tercatat dalam sejarah pada akhir Februari hingga pertengahan Maret 1942. Setelah banyak daerah di luar Jawa berhasil dikuasai, masuk bulan Februari 1942, armada laut Jepang mengalahkan sekutu dalam pertempuran dahsyat di Laut Jawa. Pasukan Jepang yang berkekuatan sekitar 40.000 orang mulai mendarat di Pulau Jawa. Pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan tentara Belanda di Jawa. Seluruh wilayah Hindia Belanda mulai saat ini adalah menjadi kekuasaan tentara Jepang. Ada 3 wilayah yang dikuasai oleh Jepang. Yang pertama Sumatera oleh tentara ke-25, kemudian Angkatan Darat tentara ke-16 di Jawa, dan di sebelah timur khususnya pulau-pulau dari Kalimantan, Sulawesi, terus Maluku, termasuk Bali dikuasai oleh Angkatan Laut. Semarang pun bisa dikuasai Jepang pada 6 Maret 1942. Besoknya Jepang dengan gagah memasuki ibu kota Jawa Tengah dan langsung menguasai tempat-tempat strategis dan gedung-gedung penting lainnya. Jepang mewujudkan ambisinya untuk membangun Imperium Asia Timur Raya. Selain membentuk pusat pemerintahan sementara di Indonesia yang berada di Jakarta, Jepang juga melakukan pendekatan kepada rakyat Indonesia dengan membentuk Gerakan Nasionalis Jepang. Gerakan ini bentuk propaganda Kekaisaran Jepang pada masa Perang Dunia Kedua dengan slogan Jepang Pemimpin Asia, Pelindung Asia, Cahaya Asia. Yang awalnya ingin dicapai dengan cara begitu, itu ada tokohnya namanya Shimizu. Dia sebagai propaganda dengan gerakan 3A itu, tetapi tidak mengalami kemajuan. Maka pada Juli 1942, Jepang membebaskan tokoh-tokoh nasional Indonesia yang ditawan Belanda, diantaranya Soekarno dan Hatta. Untuk mengembalikan Asia kepada bangsa Asia, mengembalikan negeri-negeri itu kepada rakyatnya masing-masing. Rupa-rupa janji diberikan, yang tujuannya agar tokoh-tokoh nasional Indonesia itu bisa mengajak seluruh rakyat Indonesia bersedia bekerja sama dengan pemerintahan Jepang. Kondisi itulah yang kemudian menggambarkan kalau Bung Karno dan Bung Hatta terlibat apa yang disebut dengan kerjasama Indonesia-Jepang. Dan mereka berada di dalam situasi yang tidak jelas ya. Tetapi ketika itu
Bung Hatta yang terutama bercerita bahwa saya sebatas sebagai penasehat pemerintahan dan dia tidak setuju kalau ada orang Jepang di dalam kantornya. Pemerintah militer Jepang menginginkan adanya tenaga cadangan polisi yang akan digerakkan dengan cepat dan memiliki mobilitas tinggi. Keinginan ini akhirnya terrealisasi dengan membentuk satuan polisi khusus pada tahun 1944 yang disebut Tokubetsu Keisatsutai. Satu-satunya polisi yang terlatih, berdisiplin tinggi, terorganisasi dengan rapi, dan memiliki persenjataan yang cukup hingga mampu berperan dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan sekaligus di front tempur. Mau nggak mau pihak Jepang juga akhirnya agak gamang ya melihat bahwasanya kemerdekaan ini berlangsung dengan cepat. Padahal pihak Jepang itu sudah menyerah kepada sekutu resmi tanggal 15 Agustus. Akibatnya terjadi kekosongan, vacuum of power. Pihak sekutu belum berkuasa, pihak Jepang itu sudah kalah perang. Maka kesempatan itu dipergunakan oleh pemerintah Indonesia untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Alhasil kondisi ini menimbulkan chaos. Kondisi-kondisi di mana tidak ada kekuasaan di masing-masing daerah, termasuk di Semarang. Ketika itu yang memiliki perangkat kombatan, kemiliter, perlawanan bersenjata itu hanya pihak polisi saja. Belum ada, jangan dibayangkan tentara udah memiliki senjata, belum. Jadi pada saat itu bisa digambarkan kalau Tokubetsu dalam persoalan ini bisa dianggap sebagai kekuatan satu-satunya yang memiliki persenjataan yang bisa diandalkan. Berita proklamasi itu dengan cepat tersebar hingga di seluruh kota Semarang dan sekitarnya. Bangkitnya arus gerakan kuat untuk menggantikan bendera Hinomaru dengan sang saka merah putih. Tokubetsu Keisatsutai yang pada saat itu masih dipimpin oleh seorang Jepang bernama Kawahara. Saat itu kebetulan tidak dilucuti, berbeda dengan peta ya. Kalau peta itu kan dilucuti persenjataannya. Makanya dengan situasi tersebut, Pak Bambang merasa bahwa posisi pasukan istimewa itu sangat strategis karena mereka memiliki senjata yang lengkap, gitu kan. Makanya dengan pendekatan yang persuasif supaya Kawahara menyerahkan saja pasukan kepada pihak Republik, kepada dia. Pada saat itu Kawahara pun ternyata sangat kooperatif ya. Saat itu dia tidak ada pernyataan keras atau penolakan. Akhirnya dengan situasi yang damai, penyerahan pun berlanjut dengan ditandai dengan diturunkannya bendera Hinomaru secara baik-baik, lalu dinaikkan merah putih, dan kemudian Hinomaru dilipat dan diberikan kepada Kawahara. Kawahara setelah itu minta izin untuk bergegas pergi ke Jatingaleh, ke tempatnya Mayor Kido, yang pada saat itu merupakan satu-satunya kekuatan tentara Jepang yang masih kuat di Semarang pada saat itu. Sebutan Tokubetsu Keisatsutai diganti pasukan polisi istimewa. Satu-satunya pasukan polisi yang menyatakan diri secara tegas ada di belakang RI, di belakang komunitas Soekarno-Hatta pada saat itu baru Pak Bambang Suprapto, yang lain belum gitu. Pak Yasin pada saat itu kan baru November ya, tahun 1945. Nah, itu beberapa bulan sebelumnya, 20 Agustus, 3 hari setelah proklamasi, Pak Bambang sudah menyatakan dengan tegas bahwa dirinya pro Soekarno-Hatta gitu. Indonesia adalah paru-paru dunia, menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna. Polri berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan alam Indonesia. Perubahan iklim berdampak luas pada kehidupan, memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Kepedulian kita terhadap lingkungan adalah investasi. Menjadi warisan terbaik untuk
Bumi Pertiwi. Polri berkomitmen untuk menjaga dan melindungi alam Indonesia. Mari bersama melestarikan alam untuk masa depan. Salam presisi. Jepang memang salah perhitungan. Yang awalnya dia membentuk Tokubetsu Kei Satsutai untuk melindungi kepentingan mereka. Ternyata setelah merdeka, anggota-anggota polisi istimewa atau Tokubetsu Kei Satsutai yang dari orang Indonesia itu berbalik 180 derajat mendukung kemerdekaan RI. Orang-orang Jepang merasa itu sebagai waktu-waktu yang sangat menakutkan gitu. Bukan hanya sipil saja, tetapi militer pun ketika kelihatan berkeliaran di kota Semarang, pasti itu akan dikerubuti. Akan tiba-tiba akan ada orang yang menghukum mereka gitu. Jadi bayangkan ada 3 orang Jepang misalnya berkeliaran di sekitar kota, lalu dikepung oleh sekitar 50 orang atau 100 orang. Pasti sudah dipastikan 3 orang Jepang itu tidak bisa apa-apa. Dan senjata mereka pasti terampas. Nah pada saat itu memang belum ada perintah untuk membunuh Jepang. Ketika para pemuda menemukan orang-orang Jepang di jalanan, mereka hanya merampas senjatanya saja, tidak sampai membunuh mereka. Dalam kancah pertempuran 5 hari di Semarang, wilayah Bojong menjadi melegenda. Sebelum rentetan peristiwa 5 hari di Semarang, Bambang Suprapto Dipokusumo memerintahkan pasukan polisi istimewa untuk menjaga objek-objek vital seperti menjaga kantor Radio Republik Indonesia Semarang, menjaga penampungan air Siranda, menjaga tahanan dan menjaga Kamtipnas di kota Semarang. Bambang Suprapto Dipokusumo dan sebagian besar pasukannya berhasil melakukan pengepungan serta perampasan gudang senjata dan amunisi milik tentara Jepang di Kembang Pakis dan di Gua Kembangan. Semua senjata dan amunisi dibagikan kepada badan dan laskar-laskar perjuangan seperti BKR dan AMRI. Pada tanggal 7 Oktober 1945, pasukan polisi istimewa di bawah komando Bambang Suprapto Dipokusumo bersama para pejuang menyerbu markas Kido Butai di Jatingaleh. Dalam peristiwa itu, pihak Jepang menyerahkan 160 pucuk senjata. Namun sebagian besar senjata yang lain, pihak Jepang tidak menyerahkan ke pihak pejuang Indonesia. Mereka menemukan bahwa senjata-senjata itu ternyata sudah tidak layak lagi dipakai gitu, dan ketika diperiksa memang tidak ada pelurunya. Akhirnya itu menimbulkan kemarahan dan terjadinya pertempuran 5 hari itu salah satunya dari itu juga, karena mereka merasa ditipu oleh pasukan Jepang yang hanya memberikan amunisi dan senjata ala kadarnya, dan itu pun tidak memiliki fungsi yang cukup baik buat mereka. Kemudian juga terdengar isu bahwa penampungan air di Siranda itu diracun oleh Jepang. Sampai kemudian Dr. Karyati yang mau ngecek keberadaan isu tadi, apakah benar penampungan air di Siranda itu diracun. Sebelum sampai di lokasi sudah terbunuh oleh pasukan Jepang. Itulah kemarahan-kemarahan dari awal bersih tegang mengawali pertempuran 5 hari Semarang. Di lokasi lain, kira-kira pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, suasana sangat kacau. Tawanan Jepang memberontak melawan petugas dan melarikan diri. Pada tanggal 15 Oktober 1945 dini hari, pasukan tentara Jepang Kido Butai Jatingaleh mulai bergerak melaksanakan gerakan kilat menguasai kota Semarang. Pada malam itu, masyarakat Semarang bangkit serentak menghadapi perbuatan Jepang yang agresif.
rakyat tidak gentar menghadapi pasukan Kido Butai yang terlatih dan bersenjata otomatis. Lebih baik mati berkalang tanah daripada kehilangan kemerdekaan tanah air. Begitu semboyannya. Nah, saat bergerak itulah masyarakat tidak diam, jadi di tengah jalan itu dihadang oleh masyarakat, perlawanan masyarakat, di Jumblang, kemudian di sekitar Semarang. Semuanya yang dari gerakan pasukan itu dihadang oleh para pejuang. Pada tanggal 17 Oktober 1945, pertempuran semakin berkobar. Tentara Jepang yang telah merasa mencapai sukses besar sama sekali tidak menduga kalau pada malam itu akan menghadapi serangan balasan dari pejuang Indonesia. Pada tanggal 18 Oktober 1945, tentara Jepang menyerbu pertahanan pejuang di Jatingalih dan Gombel. Hingga tanggal 19 Oktober 1945, pasukan Jepang semakin berkurang dan posisinya semakin terjepit. Sementara itu juga datang kabar kapal sekutu sudah merapat di Pelabuhan Semarang. Sekitar pukul 14, secara resmi diadakan gencatan senjata. Pada tanggal 14 November 1946, Polisi Istimewa resmi menjadi Mobile Brigade atau Mobrik. Jadi ketika selesai di pertempuran 5 hari Semarang, kemudian telah dibentuk Mobrik, maka Bambang Suprapto ditarik di sana. Beliau dijadikan Komandan Kopri besar. Nah, kemudian ketika itu dia menghadapi agresi Belanda pertama di Banyumas. Perjuangan Bambang Suprapto di Pokusumo terus bergerak hingga mengatasi kerusuhan oleh Partai Komunis Indonesia. Peran perjuangan pasukannya terus berlanjut bergerak di berbagai wilayah tanpa henti, melakukan tugas operasi pembersihan pemberontakan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Saat itu Pak Bambang mencanangkan program untuk melakukan long march dari Banyumas ke Jakarta. Namun di tengah jalan, pada saat mereka pas di Cilacap, situasi ternyata membuat rencana itu berubah gitu. Apalagi terlebih ketika pasukan Pak Bambang Suprapto secara tiba-tiba diserang di wilayah Boja. Dan itu menimbulkan korban yang cukup banyak. 16 orang anggota Polri, Mobrik itu meninggal, 2 orang sipil yang ikut mereka pun menjadi korban. Jadi 18 orang meninggal. Dan itu membuat mereka mundur ke arah Majenang. Dan di Majenang inilah kemudian Pak Bambang Suprapto pasukannya bertemu dengan Amir Fattah. Secara diam-diam, Amir Fattah melalui Majelis Islam menyusun kekuatan Tentara Islam Indonesia dan Darul Islam. Amir Fattah memutarbalikkan fakta mengenai pemerintah Republik Indonesia. Awalnya sebagai saudara gitu ya, biasa salaman, kemudian pakaikan perjuangan. Tetapi di akhir itu dengan tipu muslihat tadi, tahu-tahu tadi ditangkap. Sebulan kemudian Pak Bambang Suprapto menjadi tawanan yang terus dibawa-bawa oleh gerombolan Darul Islam ini. Hingga 28 Mei 1949, beliau gugur sebagai pahlawan, dibunuh secara tipu muslihat dan biadab oleh Amir Fattah. Berita palsu memicu polarisasi dalam masyarakat, kehilangan kepercayaan, dan terjadi gejolak sosial. Polri Presisi sebagai cooling system mengantisipasi penyebaran konten hoax, melakukan sosialisasi dan edukasi literasi pada masyarakat, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pemilu 2024 harus dipantau dan dijaga. Kita tolak hoax, kita tolak fitnah, kita tolak saling merendahkan, saling menjelekkan, setuju? Stop hoax, saring sebelum sharing. Penyebaran berita hoax dapat mengakibatkan misinformasi, disinformasi, bahkan mengakibatkan retaknya kebinekaan. Cermat dan bijaklah dalam menerima dan membagikan informasi. Salam presisi.
itu ada sabun kode, caranya kode. Kalau pakai di sini, ini sabunnya ada di sini. Takut nanti ada patroli Belanda begitu. Pak Bambang begini sama saya. Nanti kalau ada orang ngirim makanan atau senjata, ditaruhnya di sini saja di bedik begitu. Ya ada melek, susu kaleng, terus granat, bren, pistol, peluru yang di sini ini selendang begini. Yang ngirim ke sini ya orang markas, ambil beras dari markas. Orang-orang langka ya ikut makan ya. Bukan tentara saja yang makan. Oh, orangnya begini kok. Ya menolong sia-sia mau digantung saja bisa. Nduk, duduk di sana lapangan. Kalau ada Belanda, sini sudah ngerti, ambil ikat sedikit, terus lari ke papringan bambu, kebun bambu di belakang rumah. Sebagai penghargaan atas kepemimpinan dan kepahlawanannya, beliau dianugerahkan tanda-tanda kehormatan. Komisaris Polisi Tingkat 2 Raden Mas Bambang Suprapto Dipokusumo lahir di Batang tahun 1920. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Dipokusumo sebagai Bupati Batang dan ibunya Raden Ayu Sriati. Komisaris Polisi Tingkat 2 RM Bambang Suprapto Dipokusumo menikah dengan Raden Ayu Sukarni Sukarman, anak dari Bupati Purwodadi. Beliau dikaruniai 2 orang putra dan 1 orang putri, yaitu Raden Mas Soekarno Ediono, Raden Mas Haryono Ediarto, dan Raden Ayu Farida. Dari ketiga putra-putrinya tersebut, beliau dianugerahi 11 cucu. Awal pendidikannya bermula tahun 1927 di ELS. Setelah itu melanjutkan di Sekolah Mulo dan melanjutkan sekolah di Mosvia Magelang tahun 1938. Saya jarang ketemu dengan ayah saya karena ayah saya di front terus. Saya anak pertama, ibu saya sedang hamil dan punya anak kecil. Ya saya dibawa kemana-mana, tapi di sana tidak ikut kemana-mana. Taruh dititipin sama orang. Tidak begitu banyak yang saya bisa ceritakan karena saya sendiri masih kecil juga ya. Tapi yang ditinggalkan oleh beliau adalah semangat perjuangan, ya, tanpa pantang menyerah, tidak mementingkan diri sendiri. Nama saya itu baru 2 bulan setelah saya lahir, saya baru diberi nama, juga tidak langsung dari ayah saya sendiri. Jadi ayah saya berkirim surat, meninggalkan surat yang diantar oleh salah satu anak buahnya. Saya bangga. Dia itu mengorbankan semua harta benda dan apa yang dia punya, jiwanya itu untuk negara itu. Saya merasakan, saya bersyukur saja karena ayah saya itu ternyata meskipun dia meninggalkan kita semua, tapi semangatnya itu yang selalu saya pegang. Ibu saya kan ngungsi di Wonosobo dengan adik saya. Nah pada waktu itu ibu saya pindah naik kereta api dari Wonosobo. Jalan kereta apinya itu persis di pinggir jalan gitu. Jadi bisa ya sampai dadah, ya lambaikan tangan dengan ibu saya sama adik saya, dadah-dadah di jendela, makanya kita di mobil. Pada waktu serangan Belanda itu kan sirena berbunyi itu. Nah kita
bersembunyi di tempat sampah. Ya, tempat sampah ya, lubang sampah. Ibu saya sering menyatakan karena suaminya itu kan semangat perjuangannya itu ya kadang-kadang melampaui batas. Kalau nengok istrinya hanya sebentar, terus pergi ke pasukannya lagi. Apa untuk ini ya mengatur ini apa itu dengan anak-anak buahnya. Beliau itu cinta dengan anak buahnya memang. Nama harumnya diabadikan sebagai nama jalan di berbagai daerah Jawa Tengah dan bahkan daerah istimewa Yogyakarta. Komisaris Polisi Tingkat 2 Raden Mas Bambang Suprapto Dipokusumo berhak dimonumenkan sebagai pejuang. Komisaris Polisi Tingkat 2 Raden Mas Bambang Suprapto Dipokusumo memiliki andil yang sangat besar dalam perjuangan merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Sang pemberani, Komisaris Polisi Tingkat 2 Raden Mas Bambang Suprapto Dipokusumo telah gugur sebagai kusuma bangsa dengan meninggalkan nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan bagi generasi penerus bangsa. Jiwa raganya dianugerahkan sepenuhnya untuk bangsa dan negara. Indonesia hidup berdampingan dalam keberagaman. Sebagai bangsa majemuk, terpenting adalah merawat kebinekaan. Toleransi menjadi kunci dalam menyatukan perbedaan, menciptakan persaudaraan antar sesama. Mari kita wujudkan mimpi bersama, hidup berdampingan dalam kedamaian dan penuh cinta. Demi satu Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan kebinekaan. Mari kita saling menghargai dan menghormati perbedaan serta merawat peradaban demi persatuan dan kesatuan NKRI. Salam presisi.